aku Dinda. Nah, di malam ini kita akan membahas salah satu isu yang paling mendasar bagi kemajuan suatu bangsa, yaitu kesetaraan gender di Indonesia. Isu ini itu jauh melampaui sekedar isu perempuan aja, tapi isu ini adalah persoalan mengenai kemanusiaan, keadilan, dan kunci untuk membuka potensi penuh dari lebih 280 juta penduduk Indonesia. Ketika kita membicarakan gender, kita merujuk pada peran, tanggung jawab, dan kesempatan yang setara bagi setiap individu tanpa memandang jenis kelamin. Di Indonesia, sebuah negara yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, prinsip kesetaraan seharusnya sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari DNA kita. Namun pada faktanya, mengapa indeks pembangunan gender kita cenderung stagnan? Mengapa kita masih menghadapi realitas ketidaksetaraan upah, bayang-bayang pelecehan, dan beban kerja ganda yang membelenggu perempuan? Selama 10 menit ke depan, kita akan membedah secara mendalam bagaimana landasan sejarah dan hukum telah menjanjikan kesetaraan. Kita akan melihat bagaimana janji ini berhadapan dengan kenyataan di lapangan, dari lingkungan rumah tangga yang paling private hingga ruang-ruang kekuasaan di parlemen, menjadi sebuah medan perjuangan yang tiada henti. Mari kita mulai perjalanan ini dengan memahami fondasinya. Pembangunan yang berkualitas ditandai dengan kehidupan rakyat yang semakin makmur, sejahtera, mudah dalam berbagai urusan. Negara hadir untuk berpihak kepada rakyat. Pembangunan yang inklusif ditandai dengan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Petani, nelayan, buruh, rakyat kecil, guru, PNS, swasta, dan lain sebagainya. Semua dapat berpartisipasi dan menikmati kesejahteraan, termasuk juga kaum perempuan. Secara legal formal, kesetaraan gender telah terjamin. Pancasila melalui sila kedua menegaskan tuntutan atas kemanusiaan yang adil dan beradab. Lebih lanjut, Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Secara lebih spesifik, Pasal 28D ayat 3 menjamin hak yang setara dalam mendapatkan kesempatan dalam pemerintahan. Secara historis, Indonesia kaya akan pahlawan perempuan. Kita mengenal Raden Ajeng Kartini dengan semangatnya habis gelap terbitlah terang yang berfokus pada pendidikan. Adapun juga Cut Nyak-dien, Dewi Sartika, dan lebih banyak lagi perintis organisasi perempuan modern. Mereka membuktikan bahwa perempuan Indonesia adalah motor penggerak, bukan sekedar entitas yang diatur. Pemerintah juga telah meluncurkan berbagai kebijakan krusial, mulai dari undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, hingga instruksi presiden tentang pengarus utamaan gender, yang wajib diterapkan di semua lini pembangunan. Landasan hukumnya sudah kokoh, namun tantangan terbesarnya adalah mengubah mentalitas dan budaya patriarki yang sudah terlanjur mengakar kuat di masyarakat. Untuk memahami kesulitan dalam implementasi, kita perlu mengalihkan fokus kemana tantangan terbesar berada. Jadi mari kita analisis 3 pilar utama, yaitu pendidikan, ekonomi, dan politik. Pilar yang pertama adalah pendidikan. Secara statistik, partisipasi perempuan di tingkat pendidikan dasar dan menengah cenderung tinggi, bahkan seringkali melebihi laki-laki. Namun, permasalahan yang muncul berada pada aspek kualitas dan pilihan jurusan. Stereotip yang masih kuat. Contohnya, banyak yang meyakini bahwa bidang STM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics adalah ranah eksklusif laki-laki. Padahal, kemajuan Indonesia juga sangat bergantung pada insinyur dan ilmuwan perempuan. Kesenjangan juga terlihat jelas dalam literasi digital, di mana perempuan, khususnya di daerah pedesaan, seringkali memiliki akses dan keterampilan yang lebih rendah, yang berakibat pada ketertinggalan di era digital. Faktanya, data menunjukkan bahwa lulusan STM perempuan di Indonesia masih berada di bawah angka ideal. Hal ini diperburuk oleh kurikulum sekolah yang seringkali mempromosikan peran gender yang kaku. Misalnya, peran ibu di dapur dan ayah di kantor. Tantangan ini bukan hanya tentang masuk sekolah, tapi tentang hak untuk bermimpi dan memilih profesi tanpa dibatasi oleh ekspektasi gender. Lebih lanjut, data menunjukkan perempuan dihadapkan pada dilema.
yang dimana semakin tinggi pendidikannya, semakin besar kemungkinan mereka memilih untuk tidak bekerja atau menghadapi kesulitan untuk menyeimbangkan karir dan peran domestik. Ini bukan kegagalan individu, tetapi kegagalan sistem yang tidak mendukung. Pilar kedua adalah ekonomi. Ini adalah sektor di mana ketidaksetaraan terlihat jelas dan paling nyata. Kesenjangan upah gender masih menjadi realitas pahit di banyak sektor. Perempuan, meskipun memiliki kualifikasi dan pengalaman yang setara, seringkali menerima bayaran yang lebih rendah. Fenomena yang memperburuk adalah beban ganda. Perempuan dituntut menjadi pencari nafkah, namun pada saat yang bersamaan, secara culture, mereka tetap dianggap sebagai penanggung jawab utama atas urusan rumah tangga, pengasuhan anak, dan perawatan keluarga. Beban ganda ini seringkali memaksa perempuan yang berbakat untuk mengorbankan karir mereka atau menghambat laju kemajuan karir mereka. Di sektor informal, situasinya bahkan lebih rentan. Mayoritas pekerja UMKM dan informal adalah perempuan yang bekerja tanpa jaminan sosial atau kontrak yang jelas. Mereka adalah tulang punggung ekonomi mikro, namun seringkali tidak diakui secara memadai dalam kebijakan ketenaga kerjaan. Perlindungan terhadap pekerja rumahan dan pekerja migran perempuan masih menjadi isu yang krusial. Di dunia korporat, kita melihat glass ceiling, penghalang tak terlihat yang mencegah perempuan mencapai posisi kepemimpinan tertinggi. Padahal, studi global secara konsisten menunjukkan bahwa perusahaan dengan kepemimpinan gender yang seimbang cenderung memiliki kinerja finansial yang lebih baik. Dengan kata lain, kesetaraan bukan sekedar soal keadilan, tapi tentang peningkatan produktivitas nasional. Pilar ketiga adalah politik dan kepemimpinan. Indonesia telah mengambil langkah yang signifikan dengan menerapkan kebijakan kuota 30% untuk keterwakilan perempuan di parlemen. Namun, kuota ini seringkali hanya dipandang sebagai formalitas belaka. Perempuan yang terpilih seringkali harus berjuang 2 kali lipat untuk didengar dan memiliki pengaruh nyata dalam proses pengambilan kebijakan. Di ranah politik lokal, tantangannya bahkan lebih besar lagi. Masih ada stereotip yang menyebut politik sebagai dunia yang terlalu keras dan korup untuk perempuan, sebuah anggapan yang sangat merugikan demokrasi kita. Meskipun angka keterwakilan perempuan di DPR RI telah meningkat, pencapaian kritikal massal sebesar 30% seringkali tidak tercapai di tingkat provinsi dan kabupaten ataupun kota. Lebih dari sekedar jumlah kursi, tantangannya adalah memastikan bahwa perempuan yang terpilih bukan hanya pelengkap, tetapi benar-benar memiliki wewenang untuk mendorong agenda sensitif gender, seperti pengesahan undang-undang yang melindungi korban kekerasan atau peningkatan anggaran untuk kesehatan reproduksi. Padahal, kehadiran perempuan dalam politik dapat membawa perspektif yang unik dan sangat dibutuhkan, terutama pada isu-isu kesehatan seperti kesehatan ibu dan anak, pendidikan yang lebih inklusif, dan perlindungan korban kekerasan. Negara dengan representasi yang beragam akan menghasilkan kebijakan yang adil, inklusif, dan efektif bagi seluruh rakyatnya. Untuk mendapatkan gambaran nyata dari kondisi ini, mari kita lihat data statistik. Badan Pusat Statistik menggunakan 2 indikator utama, yaitu indeks pembangunan gender yang mengukur capaian perempuan dan laki-laki dalam bidang kesehatan dan pendidikan, dan indeks pemberdayaan gender yang mengukur partisipasi dalam ekonomi dan politik. Meskipun IPK kita menunjukkan tren perbaikan yang konsisten, yang berarti kesenjangan di bidang kesehatan dan pendidikan semakin menyempit, IDG justru menunjukkan bahwa tantangan terbesar kita terkonsentrasi di ranah pemberdayaan politik dan ekonomi. Data IDG menunjukkan bahwa meskipun perempuan Indonesia memiliki harapan hidup yang baik dan tingkat pendidikan yang setara, partisipasi mereka dalam posisi manajerial dan keterwakilan di parlemen masih jauh di bawah laki-laki. Ini menegaskan satu hal penting, yaitu isu kesetaraan di Indonesia sudah bergeser dari masalah akses ke masalah kekuasaan dan pengambilan keputusan. Lalu, apa langkah-langkah konkret yang bisa kita ambil? Perubahan struktural harus digerakkan dari 3 lini utama, yaitu pemerintah, institusi, dan individu. Pemerintah harus memperkuat implementasi PUJ
di semua kementerian dan memastikan bahwa setiap anggaran pembangunan bersifat sensitif gender. Yang paling penting, negara harus menjamin adanya perlindungan hukum yang kuat dari diskriminasi dan kekerasan, termasuk percepatan pengesahan undang-undang yang berfokus pada perlindungan korban kekerasan. Yang kedua, institusi, baik dari kantor maupun kampus ataupun ranah sekolah lainnya, perusahaan harus menerapkan kebijakan cuti ayah yang memadai, menawarkan fleksibilitas jam kerja, dan menyediakan fasilitas penitipan anak di tempat kerja. Langkah-langkah ini sangat penting untuk menghilangkan stigma bahwa pengasuhan adalah tugas eksklusif ibu. Begitupun kampus dan institusi pendidikan lainnya harus merevisi materi ajar untuk menghilangkan bias gender dan secara aktif mendorong siswi maupun mahasiswinya untuk mengambil jurusan non-tradisional, khususnya STM. Yang ketiga, itu dimulai dari individu. Dan inilah lini yang paling krusial. Laki-laki harus menjadi sekutu sejati dalam gerakan kesetaraan, mulailah dari rumah, bagi pekerjaan domestik secara adil dan aktif, dan bukan hanya untuk membantu. Di lingkungan kerja, lawan stereotip, dorong rekan kerja perempuan untuk mengambil posisi kepemimpinan, dan yang utama, jangan pernah sesekali mencoba untuk menolerir yang namanya pelecehan. Setiap individu harus berani menentang konstruksi sosial yang menganggap kekerasan berbasis gender sebagai hal yang privat. Kita semua bertanggung jawab untuk menciptakan ruang yang aman dan setara. Kesetaraan gender adalah tanggung jawab kolektif. Itu berawal dari keberanian untuk melawan bias yang tersembunyi dalam pikiran kita sendiri. Sebagai penutup, perjalanan Indonesia menuju kesetaraan gender adalah sebuah maraton yang panjang, bukan lari cepat. Kita telah menempuh perjalanan yang jauh sejak era Kartini, tetapi kita belum mencapai garis akhir. Kesetaraan bukan berarti membuat perempuan dan laki-laki identik, melainkan memastikan bahwa mereka memiliki nilai dan kesempatan yang setara. Masa depan bangsa ini sangat bergantung pada seberapa jauh kita menghargai dan memberdayakan setengah dari populasi kita. Ini adalah investasi jangka panjang yang pasti akan kembali dalam bentuk inovasi yang lebih baik, stabilitas sosial, dan kesejahteraan yang merata. Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang setara. Mari kita pastikan bahwa di Indonesia, anak perempuan kita tidak lagi berjuang untuk hak-hak dasar yang sudah dijamin oleh konstitusi, baik itu hak atas upah yang setara, hak atas rasa aman, maupun hak untuk memimpin. Nah, sekarang, gimana pendapat kalian tentang tantangan kesetaraan gender di lingkungan kalian saat ini? Peran konkret apa yang sudah atau ingin kalian ambil? Bagikan pandangan kalian, ide kalian, dan kisah kalian di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Mari membangun lingkaran kekuatan antar perempuan. Untuk berbagi pikiran dan perasaan, juga untuk memupuk keberanian. Percayalah, kita tidak pernah sendirian jika mau membangun lingkaran.